Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Liza Fitriani dengan NIM 230104016. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang materi pewarisan sifat, yang dimana materi pewarisan sifat ini memiliki beberapa macam persilangan. Di antaranya, yang pertama yaitu persilangan dihibrid, yang kedua persilangan monohibrid, dan yang ketiga yaitu persilangan trihibrid. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang persilangan dihibrid, yang dimana persilangan dihibrid ini merupakan persilangan antara kedua individu dengan kedua sifat yang berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasannya. Di sini kita akan membahas dua soal saja. Nah, yang pertama yaitu kacang kapri berbiji bulat dominan terhadap keriput. Nah, batang tinggi dominan terhadap pendek. Nah, tanaman yang heterozigot untuk sifat tersebut disilangkan. Nah, dari persilangan tersebut, apabila jumlah tanaman yang dihasilkan adalah 800 tanaman, maka berapa batang diperoleh tumbuhan keriput pendek? Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengamati kedua sifat yang berbeda di antara masing-masing individu. Nah, sifat-sifat yang berbeda itu diantaranya yang pertama bentuk biji dan tinggi batang. Nah, di sini bisa kita lihat biji bulat ditandai dengan alel B besar, biji keriput ditandai dengan alel B kecil. Nah, begitu juga dengan batang tinggi ditandai dengan alel T besar, batang pendek ditandai dengan alel T kecil. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu menentukan parental satunya atau P1-nya. Nah, di sini bisa dilihat P1-nya yaitu B besar, B besar, T besar, T besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Nah, dari persilangan ini nantinya akan menghasilkan genotif B besar, T besar, B besar, T kecil. Nah, B besar, T besar disilangkan dengan B besar, T kecil ini nantinya akan menghasilkan fenotip 1, yang dimana fenotip satunya yaitu B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan menentukan parental 2-nya atau P2-nya. Nah, untuk menentukan P2-nya, kita cukup menyilangkan fenotip 1 dengan fenotip 1 atau F1 disilangkan dengan F1. Nah, seperti yang dihasilkan dari slide sebelumnya, F1 yaitu B besar B kecil, T besar T kecil, disilangkan dengan B besar B kecil, T besar T kecil. Nah, dari hasil persilangan ini nantinya akan menghasilkan genotif yaitu B besar T besar, B besar T kecil, B kecil T besar, dan B kecil T kecil. Oke, selanjutnya keempat, gamet yang dihasilkan dari persilangan parental 2 ini juga akan disilangkan dengan sesamanya. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, bisa kita silangkan dengan menggunakan tabel catur seperti yang ada pada slide ini. Dari hasil persilangan catur di atas, kita mendapatkan genotif sebanyak 16. Nah, dari ke-16 genotif tersebut, kita mendapatkan beberapa perbedaan, di antaranya yaitu kita menghasilkan 9 genotif untuk biji bulat dan batang tinggi, 3 genotif untuk biji bulat dan batang pendek, 3 genotif untuk biji keriput batang tinggi, dan 1 genotif untuk biji keriput dan batang pendek. Oke, kita kembali ke soal terlebih dahulu. Pada soal tersebut, kita diminta untuk menghitung berapa batang yang diperoleh tumbuhan keriput pendek jika keseluruhan tanamannya adalah 800 tanaman. Nah, untuk menentukan jumlah tumbuhan biji keriput dan batang pendek, jika tumbuhan yang dihasilkan dari persilangan di atas adalah 800, yaitu dengan mengalikan jumlah tanaman keriput pendek dengan jumlah tanaman seluruhnya, yaitu 1/6 dikali dengan 800, maka hasilnya adalah 50. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah tanaman keriput pendek adalah 50 tanaman. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja ke soal berikutnya.
yaitu persilangan tanaman yang bergenotif B besar B kecil, K besar K kecil dengan sesamanya menghasilkan 4.800 keturunan. Maka, berapakah kemungkinan anakan yang mengandung alel B kecil B kecil? Oke, baik. Di sini kita ditanyakan berapa kemungkinan anakan yang mengandung alel B kecil jika tanaman yang dihasilkan yaitu 4.800 keturunan. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menentukan parental 2-nya atau P2-nya. Seperti yang sudah dijelaskan pada soal yang pertama, rumus dari parental 2 yaitu F1 disilangkan dengan F1. Maka, B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, hasil dari persilangan ini akan menghasilkan beberapa gamet, yaitu yang pertama B besar K besar, yang kedua B besar K kecil, yang ketiga B kecil K besar, dan yang terakhir yaitu B kecil K kecil. Oke, selanjutnya hasil dari persilangan ini kita akan silangkan lagi. Nah, untuk mempermudah persilangannya, kita akan menggunakan tabel catur seperti yang sudah dijelaskan pada soal yang pertama. Nah, dari tabel catur di atas, kita bisa melihat kemungkinan munculnya alel B kecil B kecil. Yang pertama yaitu B kecil K besar muncul sebanyak 1 kali, B kecil K kecil muncul sebanyak 2 kali, B kecil K kecil muncul sebanyak 1 kali. Nah, jadi total kemungkinan munculnya alel B kecil adalah 4/16 atau bisa disederhanakan lagi menjadi 1/4. Untuk menghitung kemungkinan jumlah keanakan alel B kecil adalah dengan melakukan perkalian antara jumlah alel B kecil yang ditemukan pada tabel catur dengan jumlah keturunan yang dihasilkan, yaitu 4.800 dengan cara 1/4 dikali dengan 4.800. Maka hasilnya adalah 1.200. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kemungkinan anakan yang mengandung alel B kecil berjumlah 1.200 anakan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kita bahas bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih agar kita memahami konsep ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you next time. Bye-bye.